Jadi kalau saya memang senang yang lakso itu Pak, lakso kan yang mungkin Bapak tahu ya, yang mie-nya mie putih itu yang dibuat yang kuahnya kuah santan. Nah, itu yang favorit. Oh, itu ada di Lebaran nanti ada Pak? Ada Pak, insya Allah ada Pak. Berarti salah satu tujuan yang akan dikunjungi ini rumah Pak Panitra Sobat Peradilan. Tapi sayangnya Pak, kalau makanan seperti itu tidak seperti ketupat yang tahan lama kan. Kalau lakso atau burgo itu dia tidak tahan lama itu, tapi cepat. Karena santan ya. Santan itu. Jadi itu mungkin kalau Bapak nanti datang Lebaran kedua ketiga mungkin sudah tidak ada lagi. Iya iya. Maulana Maulana ya sami'u du'ana bi rahmatika ya Rabbi la taqtajala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fikri Oslami, host Opa Balai, obrolan podcast asik Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Sobat Peradilan, pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Hari ini bagaimana tema yang sangat spesial sekali di hari ini terkait Lebaran di mata pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Langsung saja, sebelum kita mulai bertanya-tanya dan ngobrol-ngobrol asik dengan para narasumber, silahkan subscribe dan follow akun YouTube kami di sini. Silahkan nanti kepada seluruh sobat peradilan yang menonton podcast ini. Baik, langsung saja kita perkenalkan ada 5 narasumber yang sudah hadir di sini, yaitu Ibu Azwida SHI. Selamat pagi Ibu. Ya, beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kemudian selanjutnya ada Ibu Nita Risnawati SSYMH. Ya, selamat pagi Bu, sehat Bu ya? Ya, alhamdulillah Ibu adalah hakim pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Selanjutnya ada, wah ini yang paling ganteng ini, Pak Alhamidi SH. Ya Pak. Waalaikumsalam. Selamat datang Pak di podcast Opa Balai ini Pak. Ya, spesial, jadi Pak Panitra diundang. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol asik Pak. Selanjutnya juga ada, wah ini Wonder Woman-nya Pengadilan Agama Pangkalan Balai, luar biasa. Ibu Nunung Rasum SH. Ya, waalaikumsalam Ibu, sehat Bu ya? Ya, Ibu Nunung adalah Kasubag Umum dan Keuangan pada Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Kemudian ada anak muda juga yang hebat ini, ada Tra Ardiansa Eskom. Selamat pagi Tra. Selamat pagi Pak. Sehat ya Tra ya? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Ya, baiklah Bapak Ibu, sudah ada 5 narasumber ini yang akan kita ngobrol-ngobrol terkait Lebaran di mata pegawai. Langsung saja nih, jangan tegang sekali ya, santai aja. Kita di hari yang fitri ini harus memang ya bermaaf-maafan. Ini kalau tegang ini kayak lagi mau ini nih ditanya ujian ini. Iya. Ya. Lagi nunggu THR. Oh, lagi nunggu THR. Iya. Baik. Pertanyaan pertama saya, mungkin nanti mikrofonnya bisa berganti ke Bu Wakil dulu lah. Nih, iya. Bu Wakil. Jangan susah-susah Pak Ketua. Iya, oke. Kalau Ibu Wakil sendiri, hal yang paling berkesan selama Ramadan tahun ini itu apa Bu Wakil? Kalau pribadi itu di tahun ini tuh ketika harus yang berkesan itu ketika harus pulang mudik.
Mudik itu karena perjalanannya agak jauh, jadi kadang kita puasanya bukanya di jalan. Kemudian ketika balik lagi kemari itu harus menunggu selesai taraweh umpamanya kayak gitu. Ya tapi alhamdulillah tidak mengurangi semangat untuk berpuasa, Pak. Iya, jadi memang penuh perjuangan Bu Wakil Iya, ya. begitu. Penuh perjuangan karena Bu Wakil ini tugas di Pangkalan Balai, sedangkan home base-nya ada di Oku Timur ya Bu Wakil ya. Iya, Pak. Jadi Iya. sebenarnya cukup menguras tenaga. Ya, gitu kurang ya. lebih perjalanan walaupun pakai tol perjalanan masih tetap 5 jam, Pak. Masih tetap 5 jam. Apalagi dengan kondisi yang padat ini Ramadan dan yang menjelang Idul Fitri ini semakin padat. Iya, begitulah Pak. Apalagi kita kan pindah kantor ke sini kan, jadi lumayan ketika ada macetnya dulu gitu. Kesan begitu berkesan lah. Iya. Kalau Bu Nita nih gimana Bu? Apa yang paling berkesan nih di Ramadan tahun ini? Yang paling berkesan di Ramadan tahun ini tuh apa ya? Kalau mungkin saya pribadi, saya ini kan memang satu majelis sama Bu Wakil ya Pak Ketua. Jadi kami di bulan Ramadan ini tuh kan ada sidang keliling. Jadi kadang habis sidang keliling ini kami mampir ke Pasar 16 Pak. Lumayan lah ya Pak ya. Gitu, itu puasa-puasa, panas-panas. Tapi memang namanya ibu-ibu ya Pak ya. Hobi kalau diajaknya ke pasar gitu sih Pak. Iya, shopping-shopping ya. Bu, ya. Shopping-shopping di traktir Tapi Bu Waka waktu Pak. saya ajak kemarin kok nggak ada yang belanja Bu. Ajakin Mungkin ya. tujuannya beda Bu. Kalau sama Bu Waka tujuannya sama kan. Seperti itu Pak. Jadi itu ya Bu ya yang paling berkesan. Iya baik. Nah, terima kasih Bu Nita. Oke, selanjutnya nih saya mau tanya ke Bu Nunung nih. Kalau Ibu sendiri Bu, ada nggak perbedaan antara Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya Bu? Ada Pak, karena jarak kantor yang sudah jauh. Iya. Kalau tahun kemarin kan kita masih di kilometer 17, jadi kalau dari rumah bisa ditempuh hanya 1 jam. Tapi kalau tahun sekarang nggak bisa lagi 1 jam Pak. Iya. Udah 2 jam dari rumah saya ke Pangkalan Balai. Sudah 2 jam. Dan luar biasa Bu ya, harus mengendarai sepeda motor terlebih dahulu, Iya. kemudian dititipkan di kilometer 12 dan bahkan saya infonya ini Bu, benar ya naik angkot Bu ya dari Iya, KM 12 ke Pangkalan Balai, luar biasa Ibu. Jadi mungkin itu beberapa perbedaan Bu ya antara Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Bu. Iya. Nih sekarang pertanyaan selanjutnya ke Pak Panitera nih. Iya. Kalau Pak Panitera sendiri Pak, hal yang paling ditunggu ketika Ramadan itu apa Pak? Mungkin bisa didekat. Yang paling berkesan, kalau yang paling ditunggu saat Ramadan tentu saat menjelang berbuka puasa. Itu yang paling ditunggu kan. Tapi termasuk juga menunggu THR Pak. Iya. Kan Itu sekarang sangat ada penting Pak. sangat penting Iya. karena di samping kita juga membutuhkan, istri juga sudah nanya-nanya terus. Iya. Itu Jadi mempengaruhi Pak. mempengaruhi. Iya, iya, iya. Jadi itu yang sangat mempengaruhi, yang ditunggu-tunggu saat Ramadan ini. Mungkin itu Pak. Iya, luar biasa Pak. Iya. Ke Tra sekarang. Iya. Kalau Tra sendiri gimana Tra? Apa yang paling ditunggu ketika Ramadan? Menurut saya Ramadan tahun ini yang paling ditunggu sekarang ini di rumah itu sudah berbeda Pak. Ini apa suasananya. Jadi berbuka puasa itu kemarin belum mempunyai anak keturunan, alhamdulillah hari ini sudah punya anak, jadi berbeda jadi suasananya Pak. Jadi nyari bukanya semangat, ibadahnya ditingkatkan, alhamdulillah Pak. Jadi lebih semangat ya? Iya benar Pak. Mantap. Selanjutnya ini nanti, ke Bu Wakil lagi ini. Ini cocok ditanyakan kepada ibu-ibu ini. Kalau ibu-ibu sendiri ini, bagaimana persiapan Lebaran tahun ini? Udah siap nggak? Ya kalau dibilang siap tetap belum siap ya Pak ya. Cuman kita siapin diri lah. Itu dari diri sendiri. Yang terutama yang disiapin itu kesehatan. Karena kesehatan itu tuh ketika biasanya menjelang Lebaran itu kayak ngembat gitu Pak. Kayak balas dendam. Yang tadinya nggak makan jadi makan.
makannya tuh udah kayak balas dendam gitu kan. Jadi apa-apa Iya. sehari Lebaran itu sudah dimakan semuanya. Mungkin Jadi kalau ini Bu, terkadang kalau dari segi persiapan Oh, kalau yang itu adalah itu ini tadi kemarin itu kan disampaikan sama Bu Nita tadi, kita sudah keliling-keliling Pak, keliling ke pasar, walaupun ya menguras tenaga. Sudah lihat-lihat hunting-hunting, nunggu tadi kalau seandainya THR itu cair, barulah kita intip-intip itu yang tadi ya check out Pak. jadi langsung dieksekusi, Iya. Bu, ya. Iya. Udah persiapan nih Bu, kue-kue lebarannya. Kue-kue lebaran itu kalau kita kan pakai jari Pak, telunjuk Pak. Iya. Jadi Kalau mau buat-buat itu tuh kayaknya apa ya, tenaganya terkuras banget deh Pak. Jadi adalah satu dua umpamanya kayak agar kita kan buat sendiri di malam lebaran juga bisa kalau yang Iya. itu. ya, terima kasih Bu Wakil, ke Bu Nita lagi nih. Kalau Ibu Nita sendiri nih lebaran tahun ini, rencananya di mana Bu? Karena saya anak rantau ya Pak ya. Tahun ini lebarannya jelas saya mudik Pak ke Tasikmalaya kayak gitu. Jadi emang nanti mohon izin sekalian deh sama Pak Ketua ya untuk diizinkan Iya, buat iya. mudiknya ya Pak ya. Diizinin nggak Pak? Nah, jadi ini Bu ya, lebaran tahun ini di Tasikmalaya ya. Tapi kan pernah ya lebaran di Palembang ya? Pernah Pak waktu awal-awal COVID 2 tahun di ya? 2020 memang kita nggak boleh kemana-mana Pak. Ya. Jadi mau nggak mau itu lebaran pertama kalinya di kampung orang, udah gitu di pulau orang juga Pak. Iya udah nyebrang pulau, bukan di Jadi Pulau sangat Jawa berkesan lagi. sekali Bu ya. Betul Pak. Ya, kalau persiapan lebaran gimana Bu? Biasanya kalau persiapan lebaran saya mah udah persiapan Pak dari sebelum Ramadan juga. Kayak hunting-hunting baju lebaran kan Pak, itu keranjang udah penuh kan. Kemudian juga nuker uang tuh ya kan Pak buat bagi-bagi THR ke sanak-sanak saudara gitu nanti ketika lebaran. Ketika lebaran. Iya, Pak. Baik. Terima kasih. Nah, kalau ke Bu Nunung sekarang Bu. Kalau Ibu gimana? Apa tradisi lebaran di keluarga Bu? Ketika hari lebaran itu tradisinya seperti apa Bu? Kalau di keluarga saya itu paling setelah sholat Id kita ziarah dulu Pak. Ya. Ziarah dulu ke keluarga-keluarga yang sudah meninggal. Kemudian kumpul di rumah nenek. Sama pokoknya seru di rumah nenek, satu keluarga besar kumpul Keluarga semua. besar. Di situ mungkin bisa sampai siang. Sore baru nanti kita ke rumah yang lebih tua, kemudian turun lagi ke bude ya seperti itu Pak. Oh, Gantian jadi bergilir. Bergilir ya. Iya. Jadi secara umum seperti itu Bu ya. Iya, Jadi ngumpul benar, Pak. semuanya di Iya. di rumah nenek. Intinya yang dituakan ya. Iya, Bu, yang dituakan. Gitu ya. Dan lebaran ini di Palembang Bu? Atau Saya mudik? stay di Palembang Pak, Stay nggak di kemana-mana. Palembang, nggak kemana-mana. Ya. Jadi Sobat Peradilan nanti kalau kita mau ke rumah Bu Nunung, insya Allah dibuka pintu selebar-lebarnya. Boleh Pak, boleh Pak. Terima kasih Bu Nunung. Iya. Nah, sekarang ke Pak Panitra kembali nih Pak. Kalau Pak Panitra nih, tradisi lebarannya di keluarga Bapak seperti apa Pak? Kalau tradisi di kami sebenarnya tidak ada tradisi yang spesial sih. Tapi kebetulan karena kedua orang tua kami sudah meninggal, terus saya kebetulan anak tertua Pak. Jadi adik-adik itu pada ngumpul di lebaran kedua atau ketiga nanti datang ke rumah. Jadi kita ngumpul bareng di rumah saya gitu Pak. Oh itu jadi ngumpulnya di lebaran kedua dan Kedua atau ketiga gitu itu ya. Gitu. Jadi kalau lebaran pertama itu Kalau lebaran untuk pertama kita keluarga. masih keluarga dan tetangga. Kebetulan kalau kita misalnya dari tradisi di kampung kami itu kalau dari habis sholat Id berkunjung dari bapak-bapak itu ke rumah yang terdekat di situ. Dari pengurus masjidnya Pengurus gitu Pak masjid, ya. Pengurus masjid Jadi, ke rumah-rumah gitu ya. ke rumah. Jadi itu yang di hari pertama, nanti pas hari kedua nanti baru keluarga ya itu ada adik-adik yang datang ke rumah kita gitu. Iya. Mudik Pak tahun ini? Kebetulan mungkin insya Allah tidak Pak. Insya Allah tidak. Ya. Kita bertambah 2 Sobat Peradilan. Ya. Rumah yang bisa dikunjungi di lebaran. Karena tahun kalau kita mudik tidak ada lagi yang keluarga yang ini deh yang mau dikunjungi yang lebih dekat, maksudnya paling-paling nanti kalau itu mau ziarah ke kuburan orang tua gitu. Tapi kebetulan kemarin kita sudah ziarah dulu sebelum puasa Pak. ini. Kalau Tra gimana? Tradisi lebarannya Tra gimana? Kalau di kampung orang tua saya itu Pak, kalau tradisi sama seperti Pak Panitra,
tidak ada tradisi yang kental, cuma ya palingan silaturahmi ke tetangga. Jadi ketika pulang sholat id itu Pak, jadi di desa itu, di kampung itu, mulai dari rumah yang dekat masjid, kita kunjungi silaturahmi sampai ke rumah kita Pak. Seperti itu. Jadi giliran Pak, Pak. Seperti itu Pak. Ya, jadi saling bersilaturahmi dari rumah ke rumah Iya gitu benar, ya. iya Pak. Itu Betul. tradisinya. Tapi ngumpul dulu nggak keluarga besar gitu? Belum Pak, karena kita baru sholat id tadi, jamaah sesama sholat tadi, kita ke tetangga dulu. Setelah selesai ke tetangga, di rumah baru kita kumpul keluarga besar situ Pak. Oh gitu ya. Kemudian, nah ini Pak, 2 pertanyaan terakhir Sobat Peradilan. Ke Bu Wakil lagi. Iya. Sudah pasti ketika kita berbicara Lebaran gitu ya, kata Idul Fitri, itu pasti yang paling ditunggu setelah 30 hari berpuasa itu ya sesuatu yang namanya makanan gitu ya. Makanan yang kadang mungkin 1 tahun itu tuh baru keluar dia. Nah, ini yang pertanyaan saya ini mungkin nanti ke semuanya, silakan dipersiapkan ini. Apa makanan khas Lebaran yang menjadi favorit Bapak Ibu semuanya? Dari Bu Wakil lah. Kalau di keluarga besar kami itu namanya anam Pak. Dalam bahasa Komering itu anam. Itu semacam ada kayak opor, tapi di dalamnya itu ada bungkusan kecil, dibungkus dalaman jeroan ayam gitu. Jeroan kayak ati atau jeroan-jeroan gitu, isi-isi dari ati, apa empelat apa gitu. Nah, itu dibungkus daun. Nah, nanti itu yang dimakan sama lontong atau ketupat. Gitu ya. Dan itu hanya ada di desa Ibu atau di Oku Timur atau di mana Bu? Biasanya, karena saya juga baru tahu nih Bu. Iya, namanya kalau bahasa Komering itu anam Pak. Dan itu hanya ada di situ Bu ya? Bukan 7 ya Pak ya, anam. Ya, 6 itu. Oh gitu. Jadi itu Bu ya, itu makanan favorit keluarga juga ya? Itu yang kalau umpamanya yang lain-lain di hari-hari lain jarang kita buat. Kemudian kalau kuenya itu biasa kue lapis Pak, lapis susu, engka dan lain-lain. Oh, engka gitu ya. Dan itu gimana Bu? Biasanya boleh jadi ngebuat atau gimana biasanya kalau kue-kue yang gitu? Buat Pak. Buat kalau ya? Sekarang itu sudah alhamdulillah enak Pak. Kalau dulu belum ada kayak oven kayak sekarang, itu masih pakai bara api Pak. Dan itu mau nggak mau kayaknya wajib harus ada untuk jadi sajian itu Bu. Gitu. Berarti nanti Bu Wakilnya habis cuti ini langsung berdapur gitu ya, Bu, ya. Pokoknya kalau umpamanya Lebaran merah-merah muka itu tuh sudah biasa itu Pak. Karena memang zaman dulu itu kan bara api itu untuk buat anunya itu kipas-kipas kadang gitu kan, panas-panas. Jadi bisa ini Sobat Peradilan, jadi bisa kita tunggu kiriman-kiriman masakan-masakan enak dari Bu Wakil ini. Iya. Jadi itu Bu ya. Open house juga kok Pak kalau mau main ke Belitang Pak. Iya. Baik. Ini kita ke Jawa Barat ini, ke Bu Nita. Kalau Bu Nita apa nih makanan favorit Bu kalau di hari Lebaran itu? Iya, kalau di Jawa Barat Pak, kan kebetulan kalau saya di Jawa Barat itu lebarannya di rumah mertua. Biasanya makanan khasnya yang biasa dibuat itu saus kacang Pak. Jadi ketupat sama saus kacang seperti itu. Tapi biasanya kalau lebaran di kampungnya Bapak di Madiun itu juga ada sayur khas. Namanya tuh sayur krecek Pak. Jadi yang dari kulit sapi itulah sayur yang untuk mendampingi si ketupat itu gitu Pak. Oh itu ya. Jadi berbeda ya Bu ya. Bolehlah nanti bisa dibuat-buat di sini. Kami bisa cicip juga nih Bu soal Lebaran. Iya, kami baru tahu itu ternyata apa makanan khasnya berbeda kan ya. Dan itu enak Bu ya, sudah pasti ya. Iya Pak, enak favorit kita juga sih keluarga pasti ada itu kalau Lebaran. Ya, kalau kue-kuenya Bu? Kalau kue-kuenya normal sih Pak, kue kaleng, kue Hongguan yang dalamnya rengginang. Seperti itu Pak. Ya makanan-makanan kampung lah Pak, biasa kayak gitu, rengginang, opak, wajit itu biasanya ada untuk sajian Lebaran kayak gitu Pak. Terima kasih Bu Nita. Iya. Nah, ini ke Bu Nunung kembali. Kalau Bu Nunung apa nih Bu? Makanan favoritnya Bu? Kalau favorit saya mungkin Malbi kali Pak. Malbi. Iya, Malbi. Wow. Kalau gitu sama dengan saya nih Bu. Oh, sama ya Pak ya. Malbi iya. Selain itu gimana? Apa Bu? Selain itu
itu paling Mak Subakojo Pak. Mak Subakojo. Mantep itu Pak. Nah, jadi itu pasti setiap lebaran itu tidak Wajib boleh ada. absen. Ya. Wajib ada Pak. Wajib ada. Iya. Iya. Baik, terima kasih ke Pak Panitra. Nah, Pak Panitra ini apa ini Pak makanan favoritnya? Ya kalau kita orang Palembang kan biasanya kalau pempek itu sama-sama favorit itu ya. Tapi kalau saya sendiri karena kadang-kadang di tetangga itu kan pada umumnya kalau lebaran itu pasti ada ketupat, itu yang makan favorit yang biasa disajikan di setiap momen lebaran. Tapi saya bilang kalau dengan istri saya, kalau bisa jangan disamakan dengan orang lain. Jadi saya suruh misalnya bikin burgo. Jadi orang pas datang, oh ini lain dari yang tetangga tadi kan. Jadi mereka ada ciri khasnya atau lakso. Nah itu Pak favorit. Jadi kalau saya memang senang yang lakso itu Pak, lakso kan yang mungkin Bapak tahu ya, yang mie putih itu yang dibuat, yang kuahnya kuah santan. Nah itu yang favorit. Oh itu ada di lebaran nanti ada Pak? Ada Pak, insya Allah ada Pak. Berarti salah satu tujuan yang akan dikunjungi ini rumah Pak Panitra Sobat Peradilan. Tapi sayangnya Pak kalau makanan seperti itu tidak seperti ketupat yang tahan lama kan. Kalau lakso atau burgo itu dia tidak tahan lama itu, karena cepat. Karena santan ya. Santan itu. Jadi itu mungkin kalau Bapak nanti datang lebaran kedua ketiga mungkin sudah tidak ada lagi. Iya. Baik. Terima kasih Pak Panitra. Sekarang Tra, gimana Tra? Apa makanan favorit Tra di hari lebaran itu? Kalau di rumah orang tua saya itu sama seperti Pak Panitra tadi Pak, kebetulan orang tua saya yang laki-laki itu senang makan burgo Pak. Jadi kami adik-beradik jadi ngikut Pak, jadi senang. Jadi ibu itu kalau di rumah tidak pernah ketinggalan masak burgo Pak. Selain dari yang disebutkan segala macam tadi, ada rendang, ada opor, ada pempek seperti itu Pak. Iya. Wah, burgo ya, emang bisa dicoba di Sobat Peradilan. Baik, pertanyaan terakhir ke Pak Panitra kembalilah, biar nanti kita berurutan. Apa harapan Bapak untuk lebaran tahun ini Pak? Apa ya? Harapannya mohon kepada Allah SWT agar puasa kita di Ramadan ini ibadahnya pas di lebaran puasa yang kita laksanakan jadi harapannya itu tadi Ramadan dengan kita melaksanakan ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan kita tetap yang banyak. Amin. Dan di Idul Fitri ini kita benar-benar dalam keadaan suci atau fitrah. Kembali dalam keadaan suci. Fitrah. Baik, itu harapannya Pak. Terima kasih Pak. Tra, silakan Tra. Harapannya di lebaran ini. Iya, harapannya setelah kita berpuasa Ramadan 1 bulan full Pak ya. Ya, semoga yang kita jalankan selama ini bulan Ramadan semoga mengikuti Pak seterusnya sudah lebaran seperti itu Pak. Dalam arti ya menjadi manusia yang bermanfaat lagi Pak. Itu Pak. Terima kasih. Silakan Bu Akil harapannya. Kalau harapan sama sih Pak ya. Harapannya bisa amal-amal kita yang ibadah-ibadah kita itu diterima, bisa istiqomah, dan yang terakhir bisa ketemu Ramadan kembali gitu. Keberkahan itu tuh benar-benar kita raih bukan hanya di Ramadan sini saja, tapi juga mewarnai seluruh tahun hari-hari kita gitu. Ya, jadi ada bekas Bu ya. Iya. Berapa 11 bulan kemudian gitu ya. Iya, capek kita digembleng, nggak taunya nggak ada bekas, balik lagi gitu kan. Silakan Bu Nita. Saya sih sama ya Pak ya, kalau secara global tadi seperti teman-teman yang sudah disampaikan ya, semoga diterima amal kita selama Ramadan ini, kemudian juga bertemu di Ramadan di tahun berikutnya ya Pak ya. Juga mudah-mudahan
Lebaran tahun berikutnya dan seterusnya udah pindah Pulau Sudah Jawa di aja Jawa. Pak ya gitu. Udah lebih-lebih amin ya Bu ya. Karena udah lebih-lebih dari Bang Toyi Pak. Udah 3 kali, ini udah 4 kali, malah 4 kali puasa, 4 kali lebaran di kampung orang. Gitu sih Pak. Itu aja sih harapannya Pak. Bu Nunung, silakan Bu, harapannya. Kalau harapan saya semoga bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dari sebelumnya, dan amal ibadah yang telah banyak dilakukan di Ramadan tetap dilaksanakan di hari-hari biasanya. Gitu Pak, itu aja. Ya, jadi itulah Sobat Peradilan, harapan-harapan dari pegawai Pengadilan Agama Pangkalan Balai nanti untuk Lebaran tahun ini. Baik, terima kasih para narasumber yang hebat dan luar biasa. Kita sudah banyak berbincang tadi bagaimana sebenarnya Lebaran di mata pegawai. Jadi Sobat Peradilan, demikianlah podcast spesial Ramadan 1445 Hijriah ini. Ini adalah rangkaian penutup podcastnya. Sudah ada beberapa rangkaian podcast. Saya Ahmad Fikri Oslami, Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai, yang juga sebagai host, salah satu host di podcast Opa Balai, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga di Lebaran ini kita kembali menjadi diri yang bersih, kemudian rangkaian-rangkaian ibadah Ramadan ini dapat berlanjut di 11 bulan ke depan dan bertemu lagi di Ramadan tahun berikutnya. Ya, terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube kami di PA Pangkalan Balai. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.